Kalau kita ngelewatin di dua pohon beringin itu, kalau kita minta permohonan itu bakal dikabulin. Kalau lewat dua pohon beringin itu katanya orangnya itu kayak ditarik gitu dari suatu arah gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Tabir Mitos. Di episode pertama kita udah membahas tentang mitos-mitos yang ada di Kota Banjarnegara dengan narasumber Subhan Rafiq. Seperti biasa di podcast ini kita membahas mengulik lah, atau bahasa lainnya gitulah, untuk mengulik mitos-mitos di berbagai daerah, yang daerah-daerah pada yang terkenal lah, insya Allah gitu loh. Di mitos-mitos ini insya Allah mitos-mitos yang kayaknya nggak semua orang, bukan kayaknya sih, harusnya ini semua orang tuh belum tahu lah tentang mitos tersebut gitu loh. Pas banget di episode kedua ini kita akan membahas mitos-mitos yang ada di kota Yogyakarta dengan narasumber kita yang berasal dari kota Yogyakarta. Langsung aja penasaran dengan ceritanya, langsung aja kita panggil narasumbernya. Jihan. Halo Jihan. Gimana kabarnya? Baik Jihan? Alhamdulillah. Oke, perkenalan dulu biar teman-teman tahu. Ya, nama aku Jihan, Jihan Sofia ya. Biasanya dipanggil Jihan doang atau Jiji, tapi aku nggak suka kalau dipanggil Jiji gitu. Kayak, lebih suka panggil Han gitu. Kalau nggak di nama yang kedua itu Sofia gitu, atau enggak Oh, nama panjangnya Jihan Sofia ya. Kalau dipanggil Ji itu kayak apa gitu. Iya, kayak kurang Jiji. suka gitu. Nah, itu aku kuliah di UMY jurusan KPI. Aku asalnya tuh asli Jogja sini, tapi dulu lahirnya di Gunung Kidul. Jadi di Jogja ini mulai dari tahun 2007-an atau 2006-an gitu. Kalau kamu asalnya di mana? Kalau aku dari luar Jawa kebetulan. Pertama kali ke Jawa. Kalau aku asalnya Sumatera sebenarnya. Terus ngerantau ke Jakarta, Tanjung Priuk, habis itu ke Bekasi. Lampung dulu sih, Lampung, Tanjung Priuk ke Bekasi. Oh, emang pindah-pindah gitu ya? Pindah-pindah. Ini pertama kali saya ke Jogja. Karena ke Jawa gitu. karena kuliah gitu. Oke, ini kan kita ngomong-ngomong. Sebelum ngomong-ngomong ini dulu deh. Kamu haus gak? Aus banget nih. Haus banget ya. Cuaca nih panas mau banget. Minum ya? nggak? Kamu mau minum apa? Mau dong. Kebetulan kita ada apa nih? ada pelayan kita nih yang namanya Yanto yang bakal nganterin kamu minum. Iya, Kamu pesan apa aja? Yanto. Iya, kamu tinggal pesan aja apa minum apa yang kamu mau, nanti dia ada. Boleh deh, lemon tea. Lemon tea? Iya. Aku kopi aja deh kalau gitu. Oke, kita panggil aja Yanto. Silakan. Yanto. Halo Yanto. Terima kasih. Terima kasih Yanto. Baik, itu dia pegawai legend, dia udah 20 tahun ya? di sini. Ya, boleh minum silakan. Gue juga minum ya. Yanto. Oke, kita ngobrol santai aja. Sambil minum nggak apa-apa. Oke. Nah, kamu udah lama ya di kota Jogja kan? Iya. Aku juga pernah dengar gitu kan mitos-mitos kota Jogja sebelum aku datang ke sini gitu kan. Kayak yang udah terkenal banget lah, kayak Nyi Roro Kidul, kayak di pantai selatan kalau kita nggak boleh pakai baju hijau di sana, nanti kita hilang atau gimana lah, pokoknya nasibnya bakal buruk lah gitu kan. Nah, di kota Jogja itu ada nggak sih mitos-mitos selain itu gitu yang emang mungkin banyak sih orang yang belum tahu gitu. Mungkin orang yang udah tinggal Jogja dari lahir pun nggak tahu, belum tahu mitos itu. Ada nggak ya? Ada. Salah satu aja ada. Sebenarnya mitos di Jogja itu banyak ya. Lumayan banyak. Aku juga belum tahu sepenuhnya gitu juga. Terus salah satunya itu mitosnya yang ada di alun-alun Kidul. Tahu ya? Sering kesana ya? Sering. Iya. Kalau malam tuh banyak sih, rame di sana tuh. Kan, buat nongkrong sama teman. Main gitu. Apalagi malam, wah, rame banget ya. Rame Apalagi banget. pas weekend ya. Iya, weekend rame. Macet gitu. Ya banyak jajan-jajanan juga di sana. Nah, mitosnya itu di dua pohon beringin itu yang di tengah-tengah itu loh. Oh, yang di tengah-tengah. Itu. Oh iya, ada yang gede, ada yang kecil ya. Ada yang gede, yang kecil. Kalau dilihat dari dekat kan nggak kelihatan ya kalau gede kecil kan. Kalau dilihat dari jauh gitu kelihatan. Nah, mitosnya itu kalau kita ngelewatin di dua pohon beringin itu, kalau kita minta permohonan
itu bakal dikabulin katanya ya, itu mitosnya. Tapi syaratnya itu mata kita ditutup sama kain gitu, terus fokus gitu sama permohonan kita gitu. Itu harus lewat di tengah-tengahnya dengan berhasil gitu. Iya, kalau berhasil ya, kalau berhasil permohonannya katanya terkabul gitu. Apa aja? Tapi ya juga nggak tahu ya, ada yang pernah terkabul atau belum, nggak tahu. Saya kurang tahu juga. Kalau emang misalnya mitos itu terjadi, mitos itu ada, otomatis mungkin orang sebelumnya udah ada yang pernah terkabul mungkin. Jadi orang-orang banyak yang mempercayainya gitu mungkin. sih. Mungkin dari nenek-nenek moyang atau sebelumnya gitu kan udah pernah. Nah, ngomong-ngomong pohon beringin itu sering sih kalau kita nongkrong di Alkit gitu kan. Kita sering lihat itu, pastilah kita ngeliatin pohon itu gitu. Kalau beli jajanan tuh pasti liatin pohon itu kan. Soalnya di tengah-tengah spot banget ya. Soalnya di tengah-tengah banget kan. Nah, itu aku penasaran banget sih sebenarnya. Umur kira-kira berapa tahun ya? Itu udah pohon itu udah ada tuh udah berapa tahun ya? Kurang sampai nggak ya sampai ke 1 abad gitu? Mungkin ada ya. Aku juga mungkin kurang tahu juga. Ya kurang lebih 1 abad lah ya. Iya, mungkin juga. Tapi iya sih emang udah gede banget. Kelihatannya emang banyak keramat-keramat ya sih, bener spiritualnya kental sih di situ. Emang katanya tuh 2 pohon itu emang disebut pohon beringin yang keramat. Gitu. Berarti ada penunggunya di sana ya? Mungkin juga ada ya. Mungkin ada ya. Tapi kalau biasanya ya kalau pohon-pohon keramat itu kan kita identik dengan sesajen ya teman-teman. Apalagi di gunung-gunung itu kan banyak ya yang pohon-pohon keramat yang gede tuh biasanya jadi sesajen. Iya, apalagi kalau pohon beringin kan mestinya katanya emang ada yang nunggu. Harusnya ada sih, katanya ada penunggunya. Itu di Alkit pernah kayak gitu nggak ya, ada sesajen buat pohon itu, buat penunggu pohon itu biar nggak ganggu pengunjung yang sering datang ke sana. Kan kadang pengunjungnya di sana kan rame juga kan. Iya, rame banget. Nah itu apakah terganggu gitu atau ya kan kalau keganggu kan kasihan juga atau marah, bisa marah. Nah itu banyak orang yang penunggu sana, apa penghuni sana ngasih sajian ke sana biar nggak diganggu atau gimana? Kalau menurut aku kurang tahu juga sih, soalnya kalau aku kesana itu jarang banget ke arah 2 pohon beringin itu. Seringnya juga di jauh-jauh pohon itu. Kalau lihat ada sesajennya itu kurang tahu juga, tapi ya mungkin ada yang ngasih sesajen gitu ya. Tapi ya gitu. Cuman nggak kelihatan aja gitu ya. Iya sih, bener sih. Bener. Kira-kira ada mitos lain nggak di 2 pohon itu? Saya jadi pengen nyoba sih. Siapa tahu yang kebetulan teman-teman yang terkabul. Buat teman-teman nih misalnya kita coba mitos ini gitu kan. Buat teman-teman yang misalnya lagi gitu ya, penasaran, pengen ngebuktiin, apalagi yang teman-teman nih yang lagi pengen cari jodoh atau pengen nikah atau pengen kaya atau pengen segala apapun lah, coba aja kita tutup mata terus kita lewatin 2 pohon itu gitu, fokus dengan harapan kita, siapa tahu terkabul. Mitosnya seperti itu teman-teman. Nah 2 pohon itu tuh biasanya disebut sama masangin sengkeran. Masangin sengkeran. Apa itu? Nah, masangin sengkeran itu ya tadi aku udah bilang, masangin sengkeran itu artinya 2 pohon beringin yang keramat gitu. 2 pohon beringin yang keramat. Jadi 2 pohon itu tuh memiliki makna menjaga keseimbangan dan spiritual gitu di pohon itu. Tapi pohon itu tuh berarti dari dulu emang nggak pernah tumbang ya, emang kuat gitu terus ya? Iya. Enggak, tapi masalahnya gini ya. Iya bener kan, kuat banget kan. Tapi masalahnya gini, dari sekian banyak tanah lapang kenapa 2 pohon itu doang yang tumbuh gitu? Itu penasaran kan, apalagi kita yang orang di luar Jogja gitu kan, pasti penasaran banget ya. Kenapa taman di tengah-tengah lagi pas banget gitu, ya kan? Apalagi jejeran gitu. Nah, berjejeran juga kan? Lagi kan. Itu kira-kira kenapa ya? Kalau 2 pohon cuma 2 di tengah lagi itu ya mungkin karena apa ya? Emang cuma nandur apa ya, nanamnya cuma 2 atau tumbuhnya cuma 2, kurang tahu ya. Karena emang ya mungkin
dari dulunya emang gitu, kan udah lama ya mestinya. Nah kebetulan nih kan kenapa Bitu bisa keramat? Ini cuman cocokologi aku aja ya, apalagi dari sekian luasnya tanah lapang gitu, kayak lapangan yang bener-bener tanah gede gitu, terus cuman numbuh satu pohon yang cuman di tengah-tengah. Mungkin kalau menurutku tuh ya bener sih, kenapa nenek moyang kita menjadikan itu keramat ya, karena dari tanah yang tandus aja itu numbuh pohon di tengah-tengah itu gitu loh. Yang pohon itu mungkin udah udah lama juga kan, lama, terus emang kokoh di tengah itu, jadi dijadiin keramat. Mungkin seperti itu sih menurut saya yang di luar Jawa ya, kenapa pohon itu jadi keramat. Oke, kita ngomong-ngomong tentang dua pohon itu, karena kita tadi bahas itu ya, pohon-pohon orkid yang dua pohon yang besar dan kokoh itu. Kan kalau kita lewatin itu kita bakal terwujud apapun itu kan ya. Otomatis itu keramat kan, pastilah ya. Di tanah tandus itu terus dia numbuh pohon dua itu doang lagi kan. Gede lagi kan. Ya pasti bukan pasti sih, kemungkinan ya mitos harusnya itu ada ya sebuah kejanggalan lah ya gitu. Ngomong-ngomong tentang itu, ada nggak ya yang oknum lah kita sebut lah ya, oknum yang misalnya dia nggak percaya tentang mitos itu tapi dia melanggar atau misalnya berbuat semena-mena, kayak contohnya gini, dia kencengin pohon itu karena kan itu pohon keramat atau bisa jadi mungkin pohon suci lah ya, gitu. Dia kencengin atau misalnya saya pengen nyoba nih, saya mau nantangin lah jatuhnya gitu, saya mau nyoba, emang bakal terjadi nggak sih kalau kita berbuat seperti itu gitu? Kejadiannya seperti apa nih kalau udah ngelakuin tantangan gitu? Misalnya kayak kencingin atau dia kan di situ ada pagarnya, dia masuk ke atau manjat pohon itu, kira-kira ada yang apa ya namanya ya, ada yang kesurupan kah atau ada dia mengalami hal buruk kah, dihantui sama penunggu itu atau gimana? Pernah nggak ya ada cerita tentang kayak gitu? Mungkin ada ya, tapi aku belum pernah dengar kalau semisal ada yang langgar aturannya di situ. Tapi mungkin juga ada ya, ada kali ya. Tapi kemungkinan gini sih ya, kalau udah dipagerin otomatis sebelumnya mungkin ada yang manjat kali, karena kita nggak tahu kalau itu pohon suci atau pohon apalagi apa kalau gitu. Bisa juga buang sampah ke sana ya. Bisa aja kan dilempar gitu kan. Apalagi kalau di lapangannya itu kan mesti banyak banget sampah ya. Mesti mereka itu nggak buang sampah di tempatnya gitu. Karena mager habis jajan kan, banyak jajanan dia buangnya ke sana iseng atau apa. Mungkin juga bisa gitu. Mungkin bisa ya kena konsekuensinya, kena kayak surupan atau diganggu sama penunggu sana gitu ya. Bisa. Terus pengalaman kalau lewat dua pohon beringin itu katanya orangnya itu kayak ditarik gitu dari suatu arah gitu. Ditarik dari suatu arah? Kayak ditarik gitu, nggak tahu ditarik. Tapi kita sadar nggak ditarik ya? Mungkin sadar ya, karena kan kita juga fokus sama permohonan kita, sama kita jalan lurus gitu kan. Itu kayak ditarik gitu, nggak tahu sama siapa, padahal kita juga udah berusaha fokus tuh sama permohonan kita sama jalanan gitu. Tapi katanya yang orang lihat kita itu kayaknya biasa-biasa aja, tapi kita yang ngerasain kalau kita lewatin gitu kayak ada yang narik, tapi kenyataannya nggak ada gitu. Terus kayak ada suara-suara yang aneh gitu katanya. Nah, ngomong-ngomong dua pohon beringin itu ya, karena itu kan tempat keramat kan, dua pohon beringin itu, ada nggak ya warga setempat atau yang mempercayai mitos ini, dia melakukan ritual setiap malam kliwon kah, atau setiap satu suro lah, atau ada nggak ya? Atau mungkin kamu pernah tahu nggak tentang hal tersebut? Kalau soal itu belum pernah dengar. Kalau upacara-upacara gitu kayaknya nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Cuman pohon yang disucikan aja kali ya? Terus juga di sana itu katanya bahkan ada yang jual itu penutup mata buat yang mau nyobain gitu. Iya, jadi wadang jadi ini ya, ladang bisnis ya. Mencari nafkah. Bener juga ya. Bener. Kamu mau nyobain?
mau nanti deh kalau aku ada waktu mau ke Alkit lagi, soalnya kan sekarang musim hujan ya guys ya. Kalau emang misalnya udah jadi lembab, basah juga, becek gitu kan. Nanti kalau kering kita mau nyoba lah, siapa tahu kan. Saya kebetulan mau apa nih? Mau semuanya sih, mau kaya, mau cepet nikah, mau sukses, mau punya rumah. Itu semuanya saya minta nanti, masuk surga kalau bisa. Nanti kita coba gitu lah ya. Tapi ya jangan terpaku sama mitos-mitos kayak gitu. Kita juga harus memiliki keyakinan gitu. Berusaha, berdoalah, minta kepada Allah gitu. Jangan kayak terpaku, kayak ikut-ikut FOMO sama orang lain gitu. Betul. Jadi ya menurut keyakinan kita masing-masing aja sih. Iya betul, gitu guys. Jadi buat teman-teman, ini cuman mitos aja gitu. Jadi kalau emang teman-teman mau fun aja, misalnya kayak pengen nyoba-nyoba, siapa tahu terwujud. Sebenarnya yang mewujudkan impian teman-teman nih bukan hasil pohon tersebut gitu, bukan pohon keramat itu cuman mitos aja dari nenek moyang kita gitu loh. Yang sebenarnya yang terjadi, yang mewujudkan itu kan ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi buat teman-teman yang di Jogja nih khususnya, atau teman-teman yang lagi di luar Jogja terus penasaran juga tentang dua pohon tersebut, mau nyobain, kebetulan ada orang yang jual penutup matanya juga, boleh banget nih teman-teman minjem nyewa penutup mata itu, terus kamu lewat dua pohon itu apa yang kamu bakal rasain gitu. Itu aja sih podcast di kali ini. Makasih Jihan udah cerita-cerita tentang mitos-mitos dua pohon di Alkit itu. Kebetulan aku juga baru tahu itu doang, lihat doang, tapi nggak tahu cerita di baliknya itu kebetulan. Makasih banget Jihan yang udah nemenin kita di podcast 2. Iya, makasih banyak juga udah cerita, sharing-sharing. Oke guys, buat teman-teman saksikan terus podcast Tabir Mitos. Yang di episode ketiga nggak kalah seru dari episode kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.